Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa dulu, kita baca bersama dulu ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk? Semua ya? Baik anak-anak, untuk sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita bermain dulu ya, jadi semua berdiri, semua berdiri. Kemudian geser keluar dari kursi, keluar dari kursi semua, keluar dari kursi, menghadapnya ke depan, menghadapnya ke depan semua. Ikuti perintah saya. Kita mulai dari tangan kiri dulu. Kalau saya bilang satu, berarti tangannya di atas. Tangan kiri ya, tangan kiri dulu. Satu. Ayo sini, ayo. Dua. Bawah. Tiga. Empat. Itu yang kanan. Sekarang tangan di atas. Kalau saya bilang satu di atas, dua setengah. Ya. Tiga bawah, empat atas, lima, enam. Sekali lagi, kalau tanggil berarti satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kalau tangan kanan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tepuk tangan gitu. Silakan diulangi. Baik anak-anak, untuk hari ini kita coba belajar tentang pengenalan blog dan organisasi konten. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang aplikasi perkantoran, sudah ya. Kemudian bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel, kemudian dimasukkan dalam Microsoft PowerPoint, dan kemudian bisa kemarin salah satu anak mempresentasikan. Baik, perhatikan semuanya anak-anak. Tepuk satu. Oke, begitu ya. Tepuk satu. Baik, hari ini kita akan mengenalkan blog dan organisasi konten, yaitu untuk elemen teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, pernahkah kalian yang melihat blog seperti ini? Belum pernah bukan? Belum. Pernah kalian MISN? Pernah ya? Seperti ini blognya? Ya pernah ya? Kalian terpikir ya, bagaimana caranya buat blog ini? Oke, belum sampai. Pengen nggak bisa buat seperti ini? Hanya hari ini kita belajar untuk membuat blog seperti ini. Ya. Nah, jadi bagaimana cara membuat blog? Kemudian mengapa blog masih penting di era media sosial dan bagaimana AI sekarang itu makin tren-trennya ya. Bagaimana ini dapat membantu kita menyusun konten blog dengan lebih menarik dan cepat. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita lakukan, akan kita jawab di 3 jam pelajaran hari ini. Seperti ini. Nah ya, ada gambaran ya, ada gambaran ya untuk kesana ya. Nah, kalian mungkin tidak sering sekali ya membuka situs-situs seperti tadi, contohnya tadi seperti ini ya.
Ini adalah namanya blog. Bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke sana, coba kita dalami dulu pengertian dari blog. Coba kita baca bersama-sama. Pengertian blog, sebuah halaman di internet yang memiliki atau yang dimiliki seseorang atau kelompok, di mana kita bisa menulis, ya, bisa berbagi cerita, bisa berbagi gambar atau informasi yang lain, atau bisa diibaratkan adalah blog adalah buku harian atau majalah online yang dibaca oleh banyak orang. Lalu apa? Lalu itu yang kalian suka menulis diary, itu bisa dituangkan ke dalam catatan blog. Biasanya kalau menulis di buku pena, buku, tapi nanti kalau bukunya hilang, kita kesulitan untuk mencari tulisan kita. Tetapi kalau kita menulis di blog, kapanpun, dimanapun, tetap kita bisa membuka. Dan itu dibaca oleh banyak orang, terutama yang ada di blog. Nah, apa sih manfaat dari blog? Nah, itu ada beberapa manfaat yang dari blog. Satu adalah tempat menulis dan bercerita. Kamu bisa menuangkan, ya, ide kalian, bisa mengeksplor kemampuan kalian untuk menulis, ya, untuk bercerita, untuk bertukar informasi, ya, melalui blog ini. Kemudian yang kedua, berbagi informasi. Informasi kan macam-macam, ya, baik ilmu pengetahuan, kemudian tips atau kegiatan sekolah. Yang ketiga adalah melatih keterampilan menulis. Dengan adanya blog, kamu terbiasa menulis, jadi bakat kamu terasah. Kemudian yang keempat, bisa membangun portofolio digital. Biasanya kalau portofolio itu kan, yaitu tentang penyimpanannya. Kalau disimpan manual itu kena banjir, ya. Kemudian kena apa lagi? Dimakan ayam. Sebetulnya dimakan ayam kan tulisannya juga itu. Nah, kalau di blog, kapanpun dimanapun bisa kita buka. Ya tentunya dengan ada bantuan internet. Kemudian yang kelima, belajar teknologi, karena di blog itu banyak sekali informasi-informasi, ya, yang berhubungan dengan teknologi. Kita bisa memperoleh informasi, kita bisa membacanya di sana, atau bahkan mungkin kita punya pengalaman teknologi, kita bisa tuliskan di sana. Itu berbagi informasi dengan yang lain. Yang terakhir adalah media komunikasi. Baik, karena di blog itu nanti kalian bisa berkomentar atau bisa mengomentari tulisan dari blog temannya. Bukan hanya di Facebook saja, bukan hanya di TikTok saja, tetapi di blog kalian juga bisa berkomentar. Nah, ini hari ini tujuan pembelajaran dari ini adalah perhatikan, ya, menjelaskan pengertian dan manfaat blog. Ya, kemudian yang kedua, membuat blog sederhana nanti sampai selesai. Yang ketiga adalah menggunakan AI untuk membantu mungkin menyusun judul, ringkasan serta desain ilustrasi blog. Jadi nanti tugas kita ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, yang kalian perhatikan di sini ada tagihan. Ada yang saya tagih dari pembelajaran dari ini berupa nilai. Ini adalah tagihan saya. Memahami konsep blog, kemudian setelah kalian membuat blog, ya, kalian bisa memahami konsepnya, kemudian struktur blognya, kemudian kontennya, isi blognya apa, kemudian tampilan atau kreativitasnya seperti apa. Jadi tagihan nilai hari ini kamu harus sudah mempunyai blog. Kemudian yang saya nilai 1 sampai 4.
Kemudian selain penilaian sumatif ada penilaian sikap, ya nanti ada kreativitas, etika digital dan kerjasama. Jadi postingan yang ada kamu tulis di blog itu menjadi penilaian tersendiri untuk sampai sini ada yang tanyakan? Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, coba kita praktek membuat blog sederhana, ya. Mungkin panduannya ada di buku siswa halaman 54. Silakan kalian buka halaman 54. Ya, ya, halaman 54. Jadi kalau sudah, saya minta salah satu anak mencoba menampilkan dalam pembuatan blognya, jika nanti ditiru oleh yang lain atau diikuti langkah-langkahnya dengan yang lain, agar nanti hari ini kita semua bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan membuat blog. Saya minta kesediaannya satu anak, ayo berdiri, siapa, 1, 2, 3, ayo langsung berdiri, ya, siapa, ya, sini ya. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, ini nanti teman kalian akan mendemonstrasikan untuk pembuatan blog. Kalian mengikuti perintah yang ada di layar. Sambil nanti saya bantu ya, untuk menyelesaikan. Silakan itu. Yang paling utama adalah kalian harus punya akun dulu. Nah, karena kita memilih salah satu blog kita banyak, kita pilih yang gratis saja, tidak usah yang bayar. Yang paling mudah kita memakai Blogger. Fasilitas yang ada di Google. Kalian sudah punya email semua? Sudah ya? Ya, kalau sudah silakan login emailnya. Sudah semua login? Sudah? Kalau sudah login, silakan kalian tambah 1 tab. Atas sebelah ini. Nah, coba itu ada tambah plus klik. Ikuti perintah yang ada di depan ini. Kalau misalkan ada sesuatu hal saya bantu, itu apa? Sulit. Ya, sampai sulit ya. Sudah tambah tab 1 sudah. Misalkan muncul tampilan, klik bukit saja. Baik, kalau sudah kemudian di search engine atau mesin pencari, kamu ketikkan Blogger Indonesia. Blogger tulis BLOG. Nah itu Indonesia, tambahin Indonesia, spasi Indonesia. Blogger Indonesia. Kenapa saya pilih Indonesia? Nanti biar tidak bingung, nanti pakainya bahasa Indonesia biar mudah untuk penyampaiannya. Jadi tidak ada yang bahasa Inggris, salah satu bahasa Inggris. Itu dijelaskan. Coba tampilkan seperti di depan ini sudah. Kalau sudah, kalian pilih blogger.com buat blog yang unik dan menarik dengan mudah. Ya. Ayo semua dilakukan bersama-sama. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Yang sudah bisa membantu Pak Anton untuk memberitahu samping-sampingnya, yang belum bisa mengikuti perintah yang saya sampaikan atau yang saya berikan. Sudah? Sudah semua? Tidak ada yang terlambat? Karena kalau terlambat nanti selamanya akan terlambat, bingung sendiri. Kalau sudah, klik buat blog Anda. Ya.
Kemudian itu ada beberapa akun ya. Kamu pilih klik akun kamu. Perhatikan yang tampilannya seperti ini, perhatikan semua. Yang tampilannya seperti ini adalah yang berhasil membuat. Ya. Tapi tidak usah kecewa ya, belum berhasil. Tetap nanti bisa solusi. Kita fokus di sini. Saya jelaskan dulu menu-menunya dari atas ya. Yang paling atas postingan. Jadi itu adalah menu untuk nanti kamu memposting informasi atau apa yang kamu sampaikan nanti namanya postingan. Kemudian statistik itu adalah menampilkan ya statistik dari postingan kita, komentarnya berapa ya, yang diposting berapa lama, kemudian yang like berapa, itu ada di sana. Nah, kalau sudah masuk di sini, menu utama, kalian langsung menuju ke bawah ya, di tema. Tema kita samakan dulu. Temanya kita samakan dulu biar mudah untuk saya menjelaskannya. Nanti kalau sudah jelas, baru kalian boleh mengubah tema sesuai dengan selera kalian. Bawah mas. Temanya kita simpel saja, cari yang simpel mas, bawah. Simpel. Nah, itu ada simpel. Bawah lagi. Nah, ya. Kamu cari yang tema simpel, semua ya, semua cari tema simpel. Yang belum berhasil memperhatikan. Nanti kalau ada solusi bisa mengikuti seperti ini. Kemudian coba kita membuat postingan bersama. Posting, tambah postingan baru. Ya, klik postingan baru. Oke, balik dulu. Ya, begini. Ya. Coba perhatikan menunya di sini. Di paling atas itu ada postingan baru, tambah postingan baru. Sudah? Nah, klik. Ayo semua dilakukan. Nah, kemudian judul. Jadi kalau sudah sampai sini, seperti tampilan di depan itu punyanya Bima, teman-temanmu. Belum tadi kan punyanya Bima, tampilannya seperti ini. Berarti kalian sudah sukses untuk membuat blog. Tepuk tangan untuk kalian semua. Dan jangan bersedih yang belum ada kendala. Kita nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita cari solusinya. Dan lagi juga. Kemudian kita ulas lagi. Apa tadi? Blog tadi apa? Blog tadi apa? Halaman internet yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok hanya bisa bercerita baik berupa gambar atau informasi yang lain. Kemudian fungsinya itu apa tadi blog? Menulis cerita, mungkin bisa berbagi informasi, melatih keterampilan menulis, membangun portofolio, belajar teknologi, dan yang terakhir adalah media komunikasi. Sudahnya ditulis. 1. Memperbaiki tampilan blog. 2. Membuat postingan.
berisi tentang profil saya dan profil sekolah dengan bantuan. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan, dikonfirmasi, sehingga syukur tepuk tangan untuk kalian semua. Pertanyaan tadi belajar dari sebelum kita akhiri, kita baca dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.